Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata kuliah metode perancangan program. Hari ini kita masuk ke pertemuan 14. Ini membahas tentang bagaimana mengimplementasikan sebuah algoritma ke dalam bahasa pemrograman yang berorientasi objek. Oke, algoritma di sini akan membahas tentang bahasa pemrograman apa saja yang mendukung oriented object programming. Gitu. Jadi pemrograman yang berorientasi objek. Di antaranya ada bahasa pemrograman Smalltalk, ada C++, Java, dan masih banyak lagi. Nah, di sini Smalltalk adalah bahasa pemrograman berorientasi objek yang pertama kali populer, dikembangkan oleh Xerox PARC di Amerika Serikat. Kemudian ide dasar dari Smalltalk itu yang pertama, dia menggambarkan bahwa semua yang bisa kita buat itu adalah sebuah objek gitu. Kemudian objek itu bisa saling berkomunikasi melalui pesan atau berita. Objek-objek yang kita buat itu bisa kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Itu konsep ide dasar dari Smalltalk. Selanjutnya ada bahasa C++. Nah, bahasa C++ ini adalah pengembangan dari bahasa C atau bahasa pemrograman C. Yang bahasa C ini pertama kali dibuat oleh Brian W. Kernighan dan Dennis M. Ritchie pada tahun 1972. Kemudian bahasa C ini berkembang menjadi bahasa C++ yang sudah konsepnya ini memiliki atau mendukung pemrograman berorientasi objek. Sedangkan untuk bahasa C sendiri, dia itu masih pemrograman terstruktur atau basisnya masih terstruktur, belum berorientasi objek. Kemudian pada tahun 1980, seorang ahli bernama Björn Starstrup itu mengembangkan beberapa hal dari bahasa C dengan memberinya nama C with classes atau berganti nama menjadi C++. Nah, C++ ini adalah bahasa pemrograman yang case sensitif. Apa itu case sensitif? Jadi case sensitif itu dia membedakan huruf kapital dan huruf kecil. Huruf besar dan huruf kecil itu dibacanya berbeda. A besar, A kecil itu dibacanya adalah dua objek yang berbeda gitu. Itu adalah C++ atau case sensitif. Jadi kalau kita memasukkan data dengan menggunakan huruf A besar, kemudian kita input lagi datanya dengan menggunakan huruf A kecil, nah itu akan dibaca berbeda sama dia. Contohnya ketika kita membuat password. Kalau kita bikin password huruf A-nya besar, kemudian huruf yang lainnya kecil, maka ketika kita menginputkan password yang akan kita input, nah itu huruf A-nya juga harus besar. Itu namanya case sensitive. Kemudian selanjutnya ada bahasa Java. Nah, kalau bahasa Java ini adalah bahasa pemrograman yang berorientasi objek yang berkembang di tahun 90-an. Pertama kali dikembangkan oleh Sun Microsystems sejak tahun 1991. Nah, berjalan selama 18 bulan dari awal 1991 sampai dengan musim panas 1992. Proyek ini eh, belum menggunakan versi yang dinamakan OAK. Jadi proyek yang pertama kali dibuat ini belum menggunakan versi yang dinamakan dengan OAK. Proyek ini dimotori oleh Patrick Naughton, Mike Sheridan, James Gosling, dan Bill Joy, beserta 9 pemrogram lainnya. Kemudian salah satu hasil dari proyek ini adalah maskot Duck yang dibuat oleh Joe Parang. Kemudian Java ini merupakan sebuah bahasa pemrograman yang mirip dengan bahasa C atau bahasa C++. Keunggulannya adalah bahasa pemrograman Java ini itu bisa berjalan di berbagai platform. Jadi dia bisa menggunakan operating system Windows, kemudian dia bisa juga di Linux, gitu kan. Di Java itu juga bisa. Gitu. Ini adalah atau di Android pun dia bisa digunakan. Selanjutnya ada bahasa pemrograman PHP. Bahasa pemrograman PHP ini kependekan dari personal homepage. Jadi awalnya itu adalah sebuah situs yang memang dibuat untuk keperluan personal. Nah, pertama kali ini dibuat oleh Rasmus Legdorf pada tahun 95, kemudian bernama Form Interpreted atau FI ya, yang wujudnya berupa sekumpulan skrip. Pada November 97 itu dirilis PHP atau FI versi 2, di mana interpreter PHP ini sudah diimplementasikan dalam bahasa pemrograman C. Dalam rilis ini disertakan juga modul-modul ekstensi yang meningkatkan kemampuan dari si PHP atau FI. Kemudian pada tahun 97, perusahaan bernama Zen menulis ulang interpreter PHP menjadi lebih bersih, lebih baik, dan lebih cepat. Oke, kemudian berkembang terus-menerus
Sampai akhirnya sekarang bahasa PHP yang digunakan itu sudah versi 8. Gitu. Jadi perkembangannya begitu meningkat. Selain bahasa PHP ini juga digunakan di dalam berbagai platform, bisa digunakan untuk membangun sebuah web supaya web yang kita buat itu menjadi lebih dinamis gitu. Jadi bisa mengolah data, kemudian bisa menginputkan data, nah itu dengan menggunakan bahasa PHP. Kemudian ada juga bahasa Python. Bahasa Python ini juga dikembangkan oleh Guido van Rossum, di mana seorang programmer yang berasal dari Belanda. Pembuatannya berlangsung di kota Amsterdam pada tahun 1990. Pada tahun 95, Python ini dikembangkan lagi agar lebih kompatibel oleh Guido van Rossum. Selanjutnya, di tahun 2000, terdapat pembaharuan versi Python hingga mencapai versi 3 sampai saat ini. Nah, Python ini mendukung beberapa paradigma pemrograman, termasuk pemrograman terstruktur. Jadi, kalau Python itu lebih ke bahasa pemrograman terstruktur, tetapi dia juga bisa berorientasi objek dan fungsional. Nah, ini adalah beberapa bahasa pemrograman yang bisa digunakan. Oke, mungkin kalian ada masukan atau bisa menambahkan bahasa pemrograman apa lagi yang sekiranya dapat digunakan untuk membangun sebuah program berorientasi objek, bisa kalian tambahkan atau sampaikan di kolom komentar. Gitu. Jadi kalau untuk contohnya, contoh penggunaannya, silahkan kamu sudah mempelajari di semester 1 itu bahasa Python. Kamu bisa cek atau bisa lihat ketika di bahasa Python itu sudah menggunakan kelas. Jadi pada awal perkuliahan itu kalian masih menggunakan terstruktur, di mana listing program yang dipakai segala macam itu masih dibaca per baris setiap kali akan kalian jalankan gitu. Tetapi setelah berjalan beberapa waktu, setelah mengenal bagaimana cara penggunaan bahasa Python, di mana kalian sudah belajar branching. Branching itu adalah bahasa pemrograman eh, percabangan, di mana perintah yang digunakan itu seperti if atau else if, nah itu adalah branching. Kemudian ada juga bahasa pemrogramannya yang menggunakan looping. Nah, algoritma looping itu adalah algoritma di mana kamu bisa menjalankan sebuah perintah itu secara berulang-ulang. Nah, itu ada algoritma looping, ada algoritma branching, looping. Nah, perintah yang digunakan pada looping itu ada for, ada do, ada while do. Nah, itu adalah perintah-perintah yang digunakan pada looping. Kalau pada branching tadi ada if, ada else if, kemudian ada juga case atau switch case. Selain itu ada juga perintah array. Nah, kenapa kita menggunakan perintah array? Biasanya perintah array itu digunakan untuk menampung data yang lebih dari satu data. Jadi ketika kita punya variabel, data yang kita input lebih dari satu, dan kita belum menggunakan database seperti di semester ini, maka kita bisa menggunakan perintah array gitu untuk menampung data tersebut. Kemudian selanjutnya setelah mempelajari array, looping, branching, kemudian searching, nah kalian akan masuk ke dalam penggunaan function. Jadi ada function, ada prosedur, ada kelas. Nah, penggunaan perintah-perintah function, prosedur, dan kelas itu adalah sebuah program atau aplikasi pemrograman yang sudah berorientasi objek. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi ada sedikit perkembangan-perkembangan dari bahasa pemrograman yang terstruktur ke bahasa pemrograman yang memang sudah berorientasi objek. Jadi kalau yang berorientasi itu seperti perintah function, prosedur, kemudian kelas, pembuatan kelas gitu kan. Nah, itu semuanya dibutuhkan pada saat kalian membangun sebuah eh, pemrograman berorientasi objek. Oke, itu saja pembahasan terkait dengan bahasa-bahasa pemrograman atau algoritma yang memang digunakan untuk membuat sebuah atau mendukung sebuah aplikasi pemrograman berbasis objek. Untuk saat ini mungkin kalian masih belum menggunakannya secara eh, signifikan, tapi nanti di semester selanjutnya kalian akan melihat bagaimana sebuah aplikasi dibuat dengan menggunakan apa orientasi berbasis objek gitu. Ada penggunaan kelas, ada penggunaan prosedur, ada penggunaan function dan sebagainya. Itu saja untuk pertemuan 14 ini. Saya cukupkan materi hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.